Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel @Friska Friona Official. Halo adik-adik, apakah masih semangat? Nah, mungkin sekarang sudah bulan sudah berganti dan pengumuman SBMPTN mungkin 15 hari ke depan insya Allah akan segera diumumkan. Semoga kalian adalah salah satu para pemenang dari SBMPTN. Buat kalian yang masih belum beruntung ataupun mau mempersiapkan ujian mandiri dari sekarang, semoga soal ujian mandiri Undip ini membantu bagi kalian calon maba Undip. Baik, langsung saja kita masuk kepada soal yang pertama. Faktor penentu keberhasilan manusia belajar dari sejarah adalah A. Penalaran dan daya ingat, B. Pendidikan dan pergaulan, C. Pendidikan dan penalaran, D. Pergaulan dan daya ingat, atau E. Pergaulan dan penalaran. Nah, menurut adik-adik apa nih jawaban yang benar? Nah, secara umum guna sejarah dibagi menjadi dua, yakni guna intrinsik dan guna ekstrinsik. Adapun guna intrinsik itu meliputi yang pertama sejarah sebagai ilmu, yang kedua sejarah sebagai cara mengetahui masa lampau, yang ketiga sejarah sebagai pernyataan pendapat, yang keempat sejarah sebagai profesi. Adapun guna ekstrinsik sejarah meliputi sejarah sebagai pendidikan moral, sejarah sebagai penalaran, sejarah sebagai pendidikan politik, sejarah sebagai pendidikan kebijakan, sejarah sebagai perubahan, sejarah sebagai pendidikan masa depan, sejarah sebagai pendidikan keindahan, sejarah sebagai ilmu bantu, sejarah sebagai rujukan, serta sejarah sebagai bukti. Jadi, penentu keberhasilan manusia belajar dari sejarah berdasarkan poin di atas adalah yang apa? Jawabannya itu yang A ya, penalaran dan daya ingat. Jadi, untuk faktor keberhasilan kita belajar dari sejarah itu adalah kemampuan kita dalam bernalar dan kemampuan kita juga untuk mengingatnya. Soal nomor 2, sosiologi dapat memberikan sumbangan pemahaman atas realitas sosial yang diperlukan pada tahap perencanaan, pelaksanaan maupun penilaian pembangunan suatu proyek dari desa tertinggal. Hal ini merupakan salah satu A. Masalah sosial, B. Peran sosial, C. Kegunaan sosiologi, D. Tujuan sosiologi, E. Realitas sosial. Nah, apa nih jawabannya menurut kalian? Nah, jawabannya yang tepat adalah kegunaan sosiologi, karena di sini ada kata kuncinya. Sosiologi memberikan sumbangan yang diperlukan pada tahap perencanaan, pelaksanaan maupun penilaian pembangunan. Nah, jadi kita kunci ke kegunaan sosiologi. Kalau masalah sosial itu biasanya di masyarakat adalah segala sesuatu yang dianggap oleh masyarakat berbahaya dan tidak bisa diselesaikan. Nah, peran sosial adalah seperangkat harapan seseorang terhadap orang lain. Lalu ada tujuan. Kalau tujuan ya itu ada kayak sosiologi sebagai, kalau tujuan sih manfaat kita belajar sosiologi ya, lebih mungkin kita dapat memahami lingkungan sekitar, memahami lingkungan sosial gitu. Nah, yang E itu realitas, yaitu kenyataan sosial. Soal nomor 3, alasan Candi Borobudur diakui sebagai warisan dunia adalah A. Posisi stupa pada setiap relung bangunan, B. Struktur bangunannya yang berasal dari batu andesit, C. Adanya perpaduan pengaruh Buddha dengan budaya asli, D. Letak bangunan berada di tempat yang tinggi, atau E. Struktur bangunannya bertingkat-tingkat. Jadi apa nih menurut kalian, kenapa sih Candi Borobudur diakui sebagai warisan budaya dunia? Nah, jawaban yang tepat itu adalah yang C. Adanya perpaduan pengaruh asing, yaitu agama Buddha dengan budaya asli, yaitu praaksara, dengan adanya bangunan yang bertingkat-tingkat. Soal nomor 4, perubahan sosial yang bersifat revolusioner artinya cepat dan evolusioner yang artinya lambat adalah kriteria perubahan sosial menurut A. Pengaruhnya, B. Sifatnya, C. Kecepatannya, D. Sumber terjadinya, atau E. Tanggapan masyarakat.
Nah, apa nih jawabannya menurut kalian? Jawabannya adalah berdasarkan kecepatannya. Sebenarnya cara mengetahuinya dengan cepat kalian harus mengerti dulu arti dari revolusi dan evolusi. Kalau berdasarkan pengaruhnya biasanya besar dan kecil. Lalu berdasarkan penerimaan masyarakat itu ada yang dikehendaki dan ada yang tidak dikehendaki perubahan. Lalu berdasarkan perkembangannya ada yang regres, maju, ada yang regres artinya mundur, progres artinya maju. Nah, berdasarkan struktur itu ada yang struktural dan yang ada yang sifatnya satu lagi itu penyempurnaan. Nah, itu adalah bentuk-bentuk perubahan sosial atau kategori perubahan sosial. Tapi untuk yang ini jawabannya yang C ya. Nomor 25, sikap pemerintah pendudukan Jepang pada tahun 1942 sampai 1945 yang membatasi gerakan kemerdekaan Indonesia tampak pada upayanya dengan cara A. Membubarkan organisasi-organisasi politik yang sudah ada sebelumnya, B. Melarang penggunaan bahasa Indonesia, C. Memberlakukan undang-undang militer, D. Merekrut rakyat bumi putra untuk menjadi Romusa, atau E. Membentuk organisasi Putera, Pusat Tenaga Rakyat. Kita lihat lagi soalnya ke atas, yaitu membatasi gerakan kemerdekaan Indonesia, berarti itu adalah organisasi politik. Jadi jawabannya adalah yang A, membubarkan organisasi politik yang sudah ada sebelumnya. Yang ada itu cuma boleh adalah organisasi politik buatan Jepang, seperti contohnya opsi yang E yaitu Putera. Lalu merekrut Bumi Putra itu memang sebagian masyarakat Indonesia dipaksa untuk melakukan kerja paksa yang disebut dengan Romusa. Jepang juga menerapkan pemerintahan yang militer berdasarkan kedudukan militer, bukan kayak mungkin sipil sebelumnya yang diterapkan oleh Belanda. Lalu ada penggunaan bahasa Indonesia sih memang diperbolehkan. Jadi sekali lagi jawaban yang benar adalah yang A. Nomor 6 lagi ya. Samuel Koenig berpendapat bahwa perubahan sosial merupakan proses pembaruan yang disebabkan oleh faktor A. Berlangsung pada masyarakat yang mengalami konflik, B. Merupakan pembaruan yang ada karena faktor internal, C. Gesekan faktor internal dan eksternal yang secara bersamaan, D. Semakin majunya ekonomi masyarakat, atau E. Bencana alam yang terjadi terus-menerus. Apa nih jawabannya menurut kalian? Jawaban yang benar adalah yang C, gesekan faktor eksternal dan internal secara bersamaan. Oke, sekian dulu pembahasan soal ujian mandiri undip kita part keempat. Kalau nggak salah, kalau ada salah-salah kata kakak mohon maaf. Jangan lupa untuk bantu like, komen, dan subscribe. Bagi yang ingin atau tertarik atau berminat untuk privat soshum, terutama mapel geo sosio dan sejarah, itu boleh DM kakak di IG @friskafrionaofficial. Nah, sekian dulu, see you the next video, semoga bermanfaat. Thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.